Harga bahan kebutuhan pokok di pasaran masih tinggi termasuk harga minyak goreng. Bahkan untuk harga sayuran seperti cabai merah, bawang merah hingga telur ayam mengalami kenaikan. Padahal 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga bahan kebutuhan pokok dan harga pangan mulai stabil. Ya, sempat turun tapi sekarang naik lagi. Malah lebih mahal sekarang daripada lebaran kemarin. Kemarin sempat jual 40, sekarang 50 lagi. Enggak tahu juga, kadang kosong juga sih. Tuh, yang paling susah itu yang ayam kecil buat pecel lele. Naiknya banyak banget. Semuanya naik ini mah. Dari semuanya pokoknya naik semua. Cabai, bawang, sayuran. Naiknya mah hampir 40-50%. Menurut ekonom Indef, Agus Herta Sumarto, harga barang mengalami kenaikan pasca lebaran karena 2 hal. Pertama, pandemi COVID-19 yang mulai terkendali membuat permintaan barang naik. Namun, pasokan di pasaran masih kurang karena industri belum mampu memenuhi permintaan di pasar. Faktor kedua karena fenomena kenaikan harga pangan global dan energi yang mengakibatkan efek domino ke dalam negeri. Namun kenaikan harga ini harus diwaspadai. Kenaikan harga dan inflasi yang terjadi tadi ini bisa dampaknya lebih besar lagi dan menimbulkan efek yang jauh lebih buruk. Dan ini harus sangat diwaspadai. Kenapa? Inflasi yang terjadi saat ini terjadi dalam kondisi pertumbuhan ekonomi belum pulih secara optimal. Jadi ekonomi belum benar-benar pulih dan dalam waktu yang bersamaan harga-harga menaik signifikan. Nah, berarti terjadi penurunan daya beli dan juga terjadi penurunan pendapatan masyarakat, dan di dalam waktu bersamaan juga bisa efeknya menimbulkan angka pengangguran baru. Dan kondisi ini biasanya kita sebut dengan istilah stagflasi. Kondisi stagflasi ini kondisi yang sangat ditakuti dan harus dijauhi. Harga pangan global yang sudah naik 30% lebih per Maret lalu sudah berdampak ke dalam negeri. Saat ini harga sayuran dan telur yang diproduksi di dalam negeri juga ikut naik. Lalu sampai kapan harga pangan naik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, saya Caca Nisa menemani Anda di Indonesia Business Forum kali ini. Apa yang Anda saksikan tadi itu merupakan problematika yang akan saya bahas di malam hari ini. Keluhan masyarakat pedagang mengenai kenaikan harga pangan yang ternyata terjadi tidak hanya selama bulan puasa, sesudah lebaran hingga saat ini. Harga cabai kalau untuk cabai rawit berapa? Rp65.000 per kilogram atau mungkin cabai merah mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara telur, telur ini menjadi sumber protein utama untuk masyarakat juga. Ini juga naik signifikan hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Ini harga bervariasi tergantung di pasar mana Anda akan membeli. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika daya beli masyarakat juga di pandemi COVID-19 belum pulih ya. Nah, seberapa berdampak kenaikan harga pangan terhadap masyarakat, pedagang juga terutama, dan apa yang akan dilakukan pemerintah, itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum kali ini. Di studio Epicentrum Kuningan sudah hadir sejumlah narasumber saya. Di sebelah kiri saya Ibu Gunah. Selamat malam, Assalamualaikum. Nanti kita akan bicara-bicara ya sama ibu rumah tangga, kita harus saling curhat dengan kenaikan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan juga Pak Derajat Wibowo, ekonom kita nanti akan menganalisis apa sih akan terjadi. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Caca. Dan di sebelah kanan saya di sini sudah hadir Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Pak, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Dan Waalaikumsalam. Wakil Rakyat kita anggota Komisi 4 DPR Bapak Andi Akmal Paseludin. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pada pedagang pasar di sini Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas Pak Ngadiran, bertemu lagi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ngadiran, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, kantongnya rada berat. Nah, kondisi badan kita sehat alhamdulillah. Tapi ekonomi masyarakat yang ini nggak sehat, apalagi harganya ini naiknya signifikan. Ngitung dompet kayak 100.000 kalau ke pasar agak kurang ini, bisa dapat apa? Beras, minyak, protein seperti ayam. Tapi mungkin harusnya seminggu, nah kemudian ini jadi lebih kurang ya Bu. Tapi benar nggak sih Bu, harganya di pasar ini naik semua? Bukannya bener lagi, emang betul. Apa aja Bu yang Ibu rasa Saya ini kan di Manggarai kan pasarnya kecil. Ya paling yang pedagang cuma dari subuh sampai jam 9 siang udah nutup. Cabai itu udah nggak bisa dapat 5.000 sekarang. 1 on 8.000. Harus ditimbang, udah nggak boleh. Katanya saya dengar 80.000 katanya cabai rawit merah. Kalau selain cabai apa aja nih? Telur, minyak goreng yang sampai sekarang yang belum turun-turun. Paling turun cuma 2.000 dari 50.000. Sekarang turun 48.000. Ibu ini ibu rumah tangga tapi juga dagang ya Bu ya?
tadinya dagang pecel ayam, lagi belum pandemi sih lumayan. Sekarang udah pandemi langsung turun anjlok. Saya alih ke dagang nasi biasa, nasi putih sama nasi kuning. Nah itu gimana? Pagi nasi putih, sore nasi kuning. Nah, karena kenaikan ini gimana jadi ya Bu? Dibilang kan tadinya modal 500. Iya, mic-nya Bu. Modal 500, terus buat belanja lagi besok cuma 400.000. Sampai besok kurang lagi 300, udah nggak bisa belanja. Rugi maksudnya? Bukannya rugi, ya emang rugi, benar rugi. Merugi terus sampai gulung tikar. Oke, tadi Ibu ada yang paling sering dibeli telur, iya, cabai, kalau dagang nasi, ayam? Iya, ayam sih enggak, saya karena nggak dagang ayam, nggak berani soalnya mahal. Saya kan dagang di perumahan, yang beli cuma tetangga-tetangga. Jadi kalau kita jual mahal juga nggak bisa, kalau jual murah kitanya yang rugi. Sayur-sayuran? Ya sayuran model kacang panjang, toge aja udah naik. Tadinya toge 7.000, sekarang udah 14.000. Oke. 14.000 ya? Iya. Terus itu cabai bawang, kacang panjang. Bawang merah, bawang putih? Bawang merah kata 60.000. Tadinya 5.000 dapat, sekarang udah nggak dapat. Nah ngakalinya gimana tuh Bu? Ini harga naik apa? Ya pokoknya semenjak kenaikan porsinya itu udah dagang aja. Nggak dagang? Iya, udah orang nggak ada modal, gimana? Modalnya habis terus sampai gulung tikar. Berarti 500.000 tuh habis? Habis buat itu nggak bisa buat belanja lagi, boro-boro pulang modal, boro-boro untung. Oke, kalau untuk hari-hari nih Bu, ini kan harga-harga naik, jadi di rumah itu gimana itu ngakalinnya? Ya di rumah, ya paling kan bapaknya kan kadang-kadang juga kan serabutan ya kerjanya, kalau lagi ada ya ada, enggak. Kadang-kadang kalau lagi masih musim panas dagangnya es kelapa, karena es kelapa lagi hujan mulu. Jadi di rumah masak apa Bu kayak gini? Nggak pernah masak, beli aja anak 3.000 udah lauk. Udah apa mau telur kayak mau indomie deh, udah nggak usah masak terus saya gitu. Oke. Buat masak juga nggak cukup 50.000 juga. Tapi kalau stok di pasar ini aman nggak sih Bu? Atau mungkin aku susah nyari barang enggak tertentu? Sih, kalau kebutuhan sih banyak. Nggak nyampe susah, enggak. Banyak. Harganya yang iya, mahal harganya ini yang tinggi. Oke, kalau minyak goreng curah ada tapi? Ada 20.000, dari dulu tuh nggak pernah turun. 20.000 tuh. Bukan 14.000 ya? Nggak ada. Terigu, tepung terigu? Terigu tadinya 10.000, 12 sekarang. Dagang gorengan kalau dijual 1.000 nggak ada untungnya. Itu hampir sama di pasar tersebut, di toko manapun atau di pedagang manapun gitu? Sama. Sempat nyari di luar Manggarai gitu? Sama ya? Tapi kalau di pasar rumput sih minyak goreng agak dapat 19.000 gitu. Jauh tapi di rumah? Ya pakai ongkos aja pulang pergi 20.000 naik ojek, sama juga bohong. Oke, jadi Ibu uang belanja per hari itu habis berapa? Nggak tentu sih ya, habis kadang-kadang ya 50.000 tuh buat anak, buat jajan sekolah, yang kerja juga kadang-kadang kan ngandelin ongkos dari saya, sisanya udah buat makan aja udah ntar. Namanya orang gajian tiap bulan kan, gajinya sekarang kerja belum normal anak saya juga, sebulan cuma 15 hari kerjanya. Oke, baik. Nah Pak, ini salah satu pedagang di pasar, dia pedagang nasi, tapi juga pembeli di pasar, ini ngeluh banget ini Pak, harga naik. Mungkin jadi pertanyaan ini apa pedagang yang mengambil untung terlalu besar atau mungkin pedagang juga belinya mahal atau bagaimana Pak? Iya, jadi makasih. Harga yang dibeli oleh teman-teman itu memang melonjak, nggak bisa dipungkiri lagi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu kami ini pedagang di pasar, kadang-kadang yang dituding salah terus, yang nakal katanya kita. Kami ini pedagang kecil, beli naik, jual naik, beli turun, jual turun. Kalau belinya turun, jualnya nggak turun, nggak ada yang beli. Kalau belinya naik, nggak ikut jual naik, terus besok bisa dagang nggak, sama dengan Ibu. Jadi dalam hal ini memang keluhan teman-teman pedagang sekarang ini, pembelinya sudah turun, belanja kita semakin berkurang, yang belanja juga semakin sedikit. Kadang berpikir, yang biasa belanja kok makin nggak belanja, belanjanya kecil. Bagaimana mereka? Ya seperti apa faktanya, memang income yang namanya teman-teman khususnya masyarakat yang belanja ke pasar tradisional tuh memang ada yang high class, tidak ada. Kalau yang high class kan belanjanya pakai troli. Kalau yang belanja ke pasar tradisional yang ngepit-ngepit, yang orang-orang kecil yang kelasnya sama dengan Ibu, saudara-saudara kita ini, boleh dicek kok. Nah hal ini memang
harus diatasi oleh siapa? Tentu penentu kebijakan. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tetapi sekarang ini bagaimana menjaga barang itu terjaga dengan harga saja. Sekarang itu yang pabrikan sudah naik, belum lagi katanya benar atau tidak, katanya Pertalite mau diatur-atur pula. Nah kalau Pertalite diatur-atur pula, terus akan berpengaruh ke tukang Gojek, ke yang namanya angkutan yang lain-lain. Yang namanya komoditi sekarang, katakanlah telur. Kalau telur itu naik sebabnya apa? Kita tanyalah kepada yang namanya peternak. Apakah jagungnya yang mahal, ataukah bibitnya yang mahal, atau aji mumpung. Sekarang minyak goreng harga begitu. Mohon maaf dan terima kasih. Saya selaku Induk Koperasi Pedagang Pasar, Pak Pras, makasih. Bapak semua dengarkan hari ini. Kami selaku pilar ekonomi salah satunya koperasi, Induk Koperasi Pedagang Pasar yang dipercaya oleh pemerintah Orde Baru. Saya ulang nih kasetnya kotor rusak. Tidak diberikan. Selama ini sejak September saya ngomong di TV Ban dengan Mbak berapa kali. Sampai hari ini tidak dianggap Pak anggota Dewan. Pilar ekonomi kan ada swasta, ada BUMN, ada koperasi. Kenapa koperasi nggak dilibatkan? Ya kalau kami nggak apa-apa, harganya asal terjaga. Kami nggak dilibatkan bukan sok ya, faktanya nggak bisa diatasi teman-teman. Kami sejak September minta sampai hari ini baru mendapatkan 50 ton untuk Jawa Barat. Kami kan Sabang Merauke Induk Koperasi itu. Jadi mungkin pemerintah belum percaya dengan koperasi atau memang dikecilkan gerakan koperasi. Pak Ngadiran, mungkin supaya terang-terangan ini pemirsa bisa mengetahui supaya tidak ada lagi anggapan yang miring kepada para pedagang pasar. Kalaulah di pembeli naiknya bisa sampai 30-40%. Nah, pedagang itu beli bahan pangan itu kenaikannya berapa sih? Ya, dari contoh, petani atau mungkin dari pengepul atau bagaimana? Ya, contoh sekarang telur saja. Ya. Telur itu katakanlah jual 30.000. Telur jual 30.000, belinya teman-teman paling-paling kan 28. Karena ada pecah, ada yang namanya timbangan tunggak mesti 15 kilo dalam satu peti. Itu kan susutnya di mana kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi yang jelas barang yang seperti itu mesti ada susut. Kemudian kalau uang Rp2.000 modalnya saya paling nggak 28. Uang itu ya kalau modal sendiri. Kalau minjem kalau mungkin ke kur. Kur kan susah juga. Ya. Nah kalau minjemnya ke rentenir. Terus apa untungnya? Sekarang kan saya berulang-ulang mengatakan di sini, kur untuk petani mana faktanya? Kur untuk pedagang mana faktanya? Saya bisa sajikan semua satu pasar berapa jumlah pedagang yang dapat kur berapa. Kenapa tidak berikan kepercayaan kepada koperasi juga? Ya baik, nanti sesaat lagi saya akan bahas di Indonesia Business Forum bahwa memang tugas dari pemerintah ya untuk menjamin ketersediaan pangan tidak hanya tersedia, tapi daya belinya ini juga, bahkan juga daya jualnya. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Itu yang akan kita bahas di Indonesia Business Forum di segmen kedua ini. Pak, ini bagaimana ini bahwa itulah tadi keluhan dari pedagang, bahkan juga dari pembeli, bahkan juga dari pedagang. Seperti apa sih ini Pak? Kenapa harga pangan naik? Terima kasih Mbak Caca, Ibu. Turut berempati atas kondisi hari ini Ibu, bahwa memang barang-barang komoditas, bapokting itu memang harganya hari ini beberapa memang tinggi, tetapi untuk beras begitu harganya stabil. Nah, untuk produk-produk yang memang dari impor ya, seperti daging sapi, kemudian kedelai, untuk tempe, ya, memang harganya ikut harga dunia ya, harga market, sehingga pada saat masuk ke Indonesia memang harganya cukup tinggi. Sebagai contoh, seperti yang sering kita diskusikan, sapi hidup. Sapi hidup dari Australia itu harganya mulai dari $2,5, 2,6, 3, hari ini sudah 4,2 dolar per kilo ya untuk sapi hidup, sehingga memang untuk karkas itu angkanya akan di atas 100-120 ribu. Agak sulit untuk sama dengan tahun lalu atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian ada beberapa produk yang memang juga harus kami jelaskan bahwa ini relate dengan kesejahteraan petani dan peternak.
Sebagai contoh telur, mungkin kalau pernah harga telur 22-23 ribu, sebenarnya peternak telur itu menangis kalau harganya 23 ribu. Kalau hari ini 28-29 ribu Pak Ngadiran, ini peternak ini bisa nafas sedikit. Jadi kita memang dalam hal ini Badan Pangan Nasional akan duduk lagi dengan teman-teman petani jagung sebagai pakan ternak ya. Kemudian nanti dengan peternak layer ya, berapa sih HPP harga pokok produksi dari setiap produk ini, kemudian margin yang wajar. Karena nanti kalau peternak ini stop produksi ya, itu akan bahaya lagi buat kita. Sehingga angka yang wajar untuk mulai dari petani jagung itu berapa, kemudian nanti setelah itu pedagang itu berapa, kemudian harga di hilir berapa, sehingga inflasi juga masih tetap terjaga. Jadi kalau diskusi dalam rapat-rapat sebelumnya, termasuk rapat paripurna dengan Pak Presiden, beliau menyampaikan untuk masyarakat atau saudara kita yang kurang beruntung, itu harus di-cover dengan program-program pemerintah. Jadi pastinya Ibu akan dapatkan PKH. Ibu dapat PKH? Ibu dapat PKH. Kemudian Ibu kalau di Jakarta ada KJP, Pak Gubernur juga punya. Jadi artinya KJP juga dapat. Bantuan pangan non tunai. Jadi pemerintah ini dalam hal ini memang sudah menyiapkan program ini. Kemudian yang berikutnya lagi untuk saudara-saudara kita pengrajin tahu tempe. Apabila harganya itu memang di atas 11.000, itu kita akan berikan subsidi Rp1.000. Memang tidak menurunkan harga tempe, tetapi pengrajin-pengrajin ini bisa lebih baik karena ada Rp1.000 di sana. Nah, memang tugasnya pemerintah dalam hari ini menyiapkan ini semua. Nah, ke depan buat kita di Badan Pangan Nasional, kita hitung neraca pangan. Ya, neraca pangan nanti dengan Pak Andi di Komisi 4 dan Komisi 6, Pak Derajat nanti juga bisa memberikan masukan bahwa penguatan stok pangan ini menjadi penting. Jadi hari ini Bulog memang memiliki stok, tetapi yang dimiliki hanya beras. Nah, bagaimana dengan barang-barang lain yang 9 ada di Perpres Badan Pangan Nasional, saat ini kita sedang hitung bersama dan diskusinya memang ke depan kita harus punya. Tetapi ada syaratnya juga, jangan kita punya stok nggak ada turnovernya. Jadi stok yang ada itu harus ada pengeluarannya. Nah, pengeluarannya itu diharapkan nanti program-program pemerintah dalam membantu masyarakat-masyarakat yang di bawah. Demikian. Pak Andi, bisa dikomentari bahwa ya inilah fakta. Petani menjerit, pedagang juga menjerit, apalagi pembeli. Pemerintah memang sudah ada yang dilakukan, tapi adakah yang kurang atau mungkin yang lebih progresif lagi untuk mengatasi ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Caca. Saya kira kondisi ini merupakan warning ya bagi pemerintah dan kita semuanya bahwa kondisi ketahanan pangan kita tidak dalam kondisi baik. Pertama memang masalah global tadi ya, walaupun dibandingkan bahwa global sangat kenaikannya sampai 60%, 30%. Tapi kalau kita lihat ya dari Januari sampai bulan Juni ini kita melihat komoditas pangan ini merangkak naik. Bahkan lebih tinggi sekarang kenaikannya dibandingkan dengan inflasinya. Ini sebenarnya sangat bahaya karena dampaknya tentu akan membuat daya beli masyarakat menjadi rendah, kemudian tentunya juga inflasi semakin tinggi. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya selama ini kebijakan pemerintah itu belum cukup ya. Ada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, ini belum diimplementasikan secara baik sebenarnya. Di mana kata kunci di Undang-Undang Pangan adalah kedaulatan pangan, ketersediaan, kemudian stabilisasi harga, ya kan ini kan sebenarnya amanah dari undang-undang. Saya melihat bahwa sebenarnya kita dalam hal ya produksi di hulunya ya di produksinya kita belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri kecuali beras ya. Yang lainnya kita masih tergantung dengan impor. Nah, sementara di global ini kan ada masalah. Nah, tentu ini kan berpengaruh terhadap harga gitu ya. Nah, di dalam distribusi ya dalam harga tentunya akan berpengaruh ya. Kita melihat bahwa kita sebenarnya berharap kolaborasi pemerintah sebagai yang punya anggaran ya, punya kebijakan, punya orang, kemudian kementerian, BUMN, Badan Pangan Nasional harusnya duduk bersama swasta dan juga koperasi pengadilan ya, duduk bersama bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah kenaikan pangan yang semakin naik. Kita melihat data juga Mbak Caca ya bahwa angka angka ketahanan pangan kita melemah.
dari 61% menjadi 59%. Ini warning juga loh. Dan sebenarnya terkonfirmasi dari, kalau kami dari DPR melihatnya ya, bahwa anehnya pemerintah menurut kami, karena ketahanan pangan kita melemah, tapi anggarannya malah terpotong. Saya sepakat tadi bahwa subsidi itu harus tetap ada Pak Arief ya, dan memang itu sebagai jari pengaman sosial, tapi harus ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang nih. Ya kan, kalau tidak ada kebijakan cepat ini selain tadi subsidi, ya tentu ini akan semakin menyulitkan masyarakat sebagai konsumen dan juga hulunya di petani. Ya, jadi kita harus catat bahwa yang menikmati harga ini bukan petani. Ya, kenaikannya bukan petani, tapi tentu di mekanisme pasar tadi ya. Yang mendapatkan. Jadi petani kita tidak mendapatkan mendapatkan benefit yang cukup. Nah, ini tentu sangat berbahaya karena harga naik sementara pendapatan tidak naik. Ya kan, kita melihat Pak Derajat ya bahwa HPP untuk gabah saja belum mengalami kenaikan. Sementara sarana produksi pertanian selalu naik terus. Seperti tadi kan peternak, harga jagung naik gitu kan, harga pakan naik, harga obat naik, tapi harganya ini kita sebenarnya meminta pemerintah, Pak Arief, sebenarnya kita berharap Badan Pangan Nasional ini nanti sebagai pengatur, regulator, sekaligus sebagai penentu, harusnya ada harga di tingkat konsumen, harga di tingkat pedagang, dan harga di tingkat yang lainnya. Ini yang tidak terjadi, jadi seakan-akan pemerintah pada saat ini melepas semua ke pasar. Ini kan tidak bisa karena pangan ini sesuatu yang sangat urgent dan bisa berpengaruh terhadap stabilitas negara dan masalah politik negara kita. Jadi ya mungkin kalau masalah jalan tol kita kurangi pembangunannya masih bisa, tapi kalau pangan ini kurang, waduh ini bahaya. Urusan perut ya? Urusan perut, ini sangat bahaya sekali ya. Jadi kita betul-betul sangat konsen DPR mengawal ya bagaimana supaya pemerintah segera bergerak cepat ya, agar bisa menjaga stabilisasi harga pangan ini sehingga tidak naik terus ini harganya gitu, sehingga bisa merugikan kita semuanya gitu. Pak Derajat, bisa dikomentari apakah memang ini kondisi sudah gawat meskipun memang ada jaringan pengaman, tapi bagaimana? Ya, kondisinya memang berat ya. Kita tahu masalah global tadi yang belum terbahas, agak terlewat, itu harga pupuk juga melonjak tinggi sekali gara-gara perang Ukraina itu kan. Jadi memang kondisi global berat dan pangan, pertanian itu memang harganya begini, naik turun melonjak. Kadang anjlok banget, kadang naik. Itu sudah bagian dari hidup. Nah, satu hal yang perlu kita perbaiki, dan kita jangan malu-malu untuk belajar kembali dari zaman Orde Baru. Ekosistem produksi, kelemahan kita ini, ekosistem produksi pangan kita dan ekosistem bagi stabilisasi harga kita, itu kita sekarang anjlok dibanding dengan periode zaman Pak Harto. Ya. Sehingga ketika terjadi lonjakan, ya kita tergagap-gagap. Ya. Sekarang kita punya Badan Pangan Nasional. Ya, saran saya ya tolong Mbak Ani, kemudian Mas Pratik, tolong dipercepat ini prosesnya, jangan sampai ketinggalan. Ini harga udah nggak karu-karuan, badan pangan masih terjebak di dalam persoalan administrasi. Tolong dipercepat, sediakan dananya supaya bisa segera bergerak. Nah, saya kembali ke ekosistem. Jadi beberapa kali saya sudah sering sampaikan, teorinya ini gampang. Kuncinya kalau kita pengen stabilisasi harga, ketika harga anjlok, ya pemerintah beli. Ketika harga naik, pemerintah jual, lepas stok. Artinya, seperti katakan oleh Pak Arief tadi, kita harus punya stok. Manajemen stok nasional itu krusial. Tanpa adanya stok nasional, jangan berharap kita akan bisa bantu Pak Ngadiran dan Ibu, maaf tadi nggak disebutkan namanya. Jangan harap bisa bantu itu. Karena apa? Karena pemerintah ya maaf kalau kasih PKH segala macam mungkin akan membantu sedikit. Cuman nggak akan bisa menyelesaikan solusi. Kalau untuk pangan bukannya itu tidak cepat bisa lama disimpan. Kalau untuk pemerintah beli mekanismenya seperti apa? Kan stok kan ada teknologi itu, teknologi perguruan ini tinggi. Saya kasih contoh, saya pernah diundang oleh salah satu pabrik ya, berkunjung ke stok dia di Jawa Timur. Luar biasa, dan itu barang yang perishable, istilahnya perishable itu apa, gampang rusak, itu bisa tahan berbulan-bulan kok. Jadi teknologinya ada, tapi ya itu teorinya gampang, tinggal sekarang political will dan kemauan dari seluruh lembaga-lembaga negara, para pejabat-pejabat negara untuk memberikan ekosistem ini tadi. Ekosistem itu bukan hanya lembaganya tok loh ya, termasuk dananya. Ya, kalau zaman Pak Harto dulu dananya itu ada dari dana BI, KLBI ya, Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Ya, ada dananya. Cuman memang ada kesalahan di zaman Pak Harto dulu adalah pengawasannya kurang ketat sehingga akhirnya terjadi korupsi. Nah, kalau sekarang ya kita harus awasi dengan ketat supaya tidak korupsi. Tapi itu tadi tidak mungkin negara bisa melakukan stabilisasi pangan baik bagi konsumen seperti Ibu maupun bagi para petani tanpa adanya stok nasional, dan untuk itu kita perlu perbaiki ekosistem produksi maupun ekosistem stabilisasi harga. Rinciannya nanti bisa kita lanjutkan setelah yang lewat berikut. Saya jadi penyiar. Sebenarnya masyarakat berpikir bahwa kenaikan harga terjadi di bulan Ramadan, Lebaran, habis Lebaran turun. Tapi ternyata tidak, pemirsa, masih langgeng kenaikan sampai sekarang. Padahal sebentar lagi ini Lebaran Haji. Ini apakah akan terus sampai bulan Juli kenaikan seperti ini? Ini bagaimana dengan nasib rakyat? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Lebih mahal, naik. Yang dirasa cabai, bawang merah, terus kentang, hampir semua naik. Yang tadinya itu kol paling 10.000, sekarang 15. Terus itu tomat yang tadinya 8.000, 10.000, sekarang udah 15. Cabai yang tadinya cuma 40, sekarang udah 85 yang rawit. Malah naik, sayur-sayur kayak cabai, tomat. Aduh, tolong dong pemerintah diturunin harga. Kita rakyat kecil dibantu gitu. Justru makin melonjak, cabai, bawang. Kayaknya semua dari berapa ya, kemarin seperempat 12, berarti 48 ya, 50 naik 80. Harga telur dari 25, 30. Kewalahan, kurang gizi nanti rakyat. Begitu. Iya, kurang vitamin. Semakin naik Mas, malah pindah harga ya, saya bilang. Iya, maksudnya bukan naik lagi. Kalau naik kan sekilo itu 1.000, 2.000 sampai 5.000 ya. Ini parah gitu. Semuanya ya Mas, walaupun nggak diumumin tapi semuanya naik, serba naik. Itu dia testimoni dari masyarakat. Bu Gunah, sama nggak dengan apa yang Bu rasakan? Sama ya? Iya. Kalau bawa uang 50.000 ke pasar, bisa beli apa? Ya, paling apa nih, ikan asin, tahu tempe, sayuran udah. Tadi Ikan ada ya basah mah. pendapat khawatir ini kekurangan nutrisi. Nah, Ibu khawatir nggak ini dengan harga Ya khawatir sama anak-anak. Ya kalau saya sih udah tua lah, bodo amat. Anak-anak kan kasihan kalau makan cuma itu-ituan doang aja. Pak Arif, nah ini bagaimana nih ketika masyarakat sudah harap cemas, bahkan udahlah sama kekurangan nutrisi ini, bagaimana faktanya begitu nggak mampu beli, bagaimana Pak? Ya, yang disampaikan tadi betul semua. Jadi memang kenaikan harga di beberapa komoditas memang cukup tinggi. Tetapi kami juga harus sampaikan bahwa inflasi yang terjaga hari ini, negara itu menargetkan maksimal 5% gitu ya. Artinya posisi hari ini 3,4%. Kemudian tadi masyarakat, saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu, itu ada beberapa program pemerintah. Tetapi memang ini tidak cukup. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Derajat, bahwa ini sebenarnya waktunya kita membangun ekosistem. Pada saat harga di luar itu tinggi, sebenarnya kesempatan kita, Pak Andi dari Komisi 4, nanti dengan saudara kita di Kementerian Pertanian, memang meningkatkan produksi dalam negeri. Kalau diskusi dengan Pak Mentan terakhir, misalnya pada saat mau memproduksi kedelai pada waktu itu, ya HPP kita itu misalnya 8.000. Tapi import yang masuk pada saat itu 5.000, 6.000 rupiah. Sehingga pada saat petani itu melakukan tanam kedelai, itu akan kalah dengan harga dari luar. Tapi hari ini kan terbalik. Artinya harga di luar sudah 12.000 ya, atau 12.500, kemudian kita masih angkanya bisa 10.000 HPP-nya. Ya nanti mungkin teknologi atau GMO kalau di luar negeri apakah di Indonesia bisa digunakan atau tidak, karena kedelai yang masuk ke Indonesia pun sebenarnya GMO juga gitu ya. Jadi maksud saya ini waktunya kita bersama-sama membangun ekosistem. Kemudian tadi penguatan stok pangan nasional. Untuk produk-produk yang ada di Perpres untuk Badan Pangan Nasional, ya itu ada 9 produk. Itu ada yang shelf life-nya panjang, ada yang shelf life-nya pendek. Ya. Kalau yang shelf life-nya pendek, ya kita harus pakai teknologi seperti diskusi kita sebelumnya. Jadi Pak Derajat betul sekali. Jadi untuk misalnya daging,
ikan itu kita bisa simpan dengan suhu di bawah 20 derajat, kita bisa simpan kok 6 bulan setahun. Jadi nggak ada alasan kita nggak punya ikan dan daging. Untuk beras itu kita bisa simpan. Jadi memang sangat teknis dengan kadar air 14%, kemudian dengan pengering yang ada, disimpan dalam suhu ruang, dengan humidity tertentu, itu bisa panjang, ya. Kemudian supaya turnover-nya barangnya itu fresh terus gitu ya. Berarti program pemerintah ini ya itu harus menggunakan cadangan pangan yang kita punya. Jadi turnover-nya terus menerus. Jangan kita simpan terlalu lama, kemudian kita tutup mata bahwa itu stok, misalnya stoknya Bulog. Jadi stok ini harus di-refresh, turnover-nya tinggi dan sampai ke masyarakat ya dengan kualitas yang baik. Udah dijalankan belum, Pak? Ini sekarang kita jalankan. Oke. Jadi kita semua bangun ekosistem. Kemudian BUMN, kalau kita lihat Pak Erik sudah waktu itu sebelum ini saya di Root Holding BUMN Pangan. Jadi menyatukan BUMN pangan menjadi satu holding. Nah ini sekarang juga sama seperti yang Pak Derajat sampaikan, ini perlu anggaran. Ya. Jadi perlu anggaran, mohon didukung dengan teman-teman di Dewan, diawasi bersama. Bahwa membangun ekosistem mulai dari on farm, kemudian off farm, ya. Kalau kita lihat teknologi untuk pertanian juga harus dikerjakan, pasca panen juga, kemudian kita harus bisa simpan, ya. Tadi Pak Derajat sampaikan di luar negeri itu disimpan, betul. Saya sekitar 15 tahun lalu ke Yantai gitu ya, Fuji Apples itu bisa disimpan. Artinya pada saat winter di Cina, mereka masih tetap ekspor ke Indonesia. Jadi ditidurkan. Nah, teknologi ini ya memang harus kita ada. Ya. Mulai dari teknologi tadi di on farm, kemudian sama ya di hilir untuk penyimpanan dan sampai ke pasar-pasar. Ya kalau di Singapura kan daging sapi segala macam kan sudah ada freezernya atau sudah ada chillernya. Kalau di pasar tradisional kita kan belum. Jadi memperpanjang shelf life itu harus demikian gitu ya. Cold chain-nya dijaga gitu. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki dari hulu sampai dengan hilir Mbak Caca. Baik, Pak Andi, apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi sedang berjalan ini sudah terlihat belum ya hasilnya? Jadi saya kira kita tetap perlu support ya. Walaupun kita melihat sebenarnya ekosistem produksi ini Pak Derajat ya. Masalah di sini adalah kepastian harga bagi petani sebenarnya. Jadi petani kita sebenarnya mereka mau berproduksi tapi harus ada kepastian pada saat mereka panen berapa harga gitu loh. Itu yang sebenarnya yang harus menjadi concern pemerintah bahwa penguatan Badan Pangan Nasional atau Bulog atau siapalah yang ditugaskan sehingga betul-betul nantinya terserap produksinya dengan harga yang ekonomis. Saat ini kan harganya pada saat panen raya tidak ada yang beli, Bulog tidak punya uang, ini kan masalah. Yang kedua adalah seperti pupuk ya Pak ya, masalah pupuk, masalah benih, ini kan masalah yang sudah lagu lama ya, dan saya kira harus ada solusinya gitu ya. Harus ada betul-betul solusi sehingga petani kita tidak berpikiran lagi bagaimana mereka bisa mencari pupuk, tapi bagaimana mereka bisa menghasilkan gitu ya. Nah yang selanjutnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya komoditas pangan yang cukup naik adalah minyak goreng. Ini kan sebenarnya sangat mengherankan Pak Derajat ya. Dan karena kita adalah produsen CPO terbesar ya. Ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa jangan kita selalu menyalahkan juga global gitu ya, tapi kita berbenah di dalam negeri gitu ya. Bagaimana saya sepakat tadi bahwa dengan kondisi ini kita jadikan momentum bagi bangsa kita semuanya agar fokus untuk berproduksi Pak. Stok ada kalau ada produksi, kalau nggak ada produksi nggak ada stok, ya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya pemerintah ini tentu kita berharap bahwa masalah pangan jangan disepelekan, ya kan. Angka di APBN kita ya 2022 ini 98 mengalami penurunan 7 triliun. 98 triliun menjadi 92 triliun. Kementerian Pertanian sendiri anggarannya dari 30 triliun menjadi 15 triliun. Kalau BPN sendiri belum jelas anggarannya gitu. Saya kira masalah dana ini sesuatu yang sangat penting ya. Jangan hanya kita berorasi ataupun bicara tapi tidak didukung oleh kebijakan ataupun anggaran yang cukup itu. Nah, kita meminta Menteri Keuangan atau Presiden sendiri ya memang harus concern gitu ya. DPR sendiri saya kira sudah sangat banyak memberikan masukan ya, undang-undangnya juga sudah siap, tapi implementasinya gimana gitu. Oke, berbicara mengenai stok, ini petani juga khawatir kalau misalnya mereka produksi terus tapi nggak ada yang beli, tapi saya pengen tahu dari pedagang pasar sebenarnya akhir-akhir ini para pedagang ini kalau beli
dan kemudian jual, habis semua tidak? Atau jangan-jangan karena daya beli turun, banyak barang pangan ini rusak dengan sendirinya karena memang nggak ada yang beli atau bagaimana? Iya, karena daya beli turun, memang selama ini yang di pasar kualitasnya menjadi turun juga. Oleh karena itu disikapi oleh teman-teman belanjanya menjadi kurang juga. Katakanlah baik belanja sayur mayur ke induk, baik beras ke pasar induk, baik komoditi lain, jelas kita itu belanjanya juga diturunkan. Nah, karena tentu ada kerusakan yang di warung-warung kita atau di toko teman-teman kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama karena pada daya beli turun ini orang kecil itu walaupun tadi betul memang ada katakanlah bahasa subsidi apapun, KJP atau katakanlah PKH atau apapun itu mungkin. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang dulu kerja menjadi tidak kerja, kan ini belum masuk dalam data itu. Tidak punya daya beli. Nah, ini sejauh mana? Kemudian yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa petani ini kalau tidak salah, saya mungkin yang tidak paham benar. Katanya 70% itu petani penggarap. Bagaimana kalau dia tidak dapat kur dari petani? Yang dapat siapa? Itu yang harus menjadi perhatian. Nah, kami sendiri untuk menurut informasi, teman-teman itu tersangka oleh TKW. Kenapa mereka masih bertahan petani itu? Karena banyak saudara-saudara itu menjadi TKW. Makanya dianggap petaninya masih mampu padahal tidak. Pak Adilan, di bawah Inkopas banyak tidak pedagang yang gulung tikar? Dari mulai mungkin rentang bulan puasa sampai sekarang? Alhamdulillah banyak menjadi pedagang pengamen sekarang. Pindah-pindah. Kalau tempo hari kan dagang dari pagi di pasar nungguin nggak ada yang belanja ada sedikit, jam 3 berombongan. Nanti di gang mana, jalan mana, kerjasama dengan RT, RW, dengan siapa centeng mana sajalah, nggak tahu lah. Yang penting bisa cari nafkah. Kadang-kadang nyewa angkot itu, satu angkot mungkin 4 orang, 3 orang untuk pindah dari malam ke malam, itu untuk bertahan hidup. Kalau ada pembeli di situ, kalau nggak ada, kan ongkos juga yang keluar. Utangnya makin dalam lagi. Bayarnya dari mana? Rentenir lagi kita yang kena. Saudara-saudara kita banyak kena rentenir. Baik. Karena ya kembali Pak anggota Dewan, apakah tidak bisa merubah peraturan bahwa koperasi itu diberikan kesempatan untuk menyalurkan kur? Mohon maaf saya sampaikan karena dulu bisa. Makasih. Iya, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Derajat. Menurut saya Pak, untuk membahas atau melakukan mengenai tata kelola ekosistem dan lain-lain butuh proses. Kita butuh rencana jangka pendek yang bisa menyelesaikan PR masalah orang yang nggak bisa beli karena harga mahal. Intervensi pasar kah? Atau mungkin tata kelola distribusi dengan cara cepat supaya pembeli terbantu, pedagang juga tidak terdampak. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Ya, di segmen terakhir ini saya tanya kepada Pak Derajat, Pak, apa cara yang paling cepat dilakukan oleh pemerintah? Ini saran dari Bapak supaya mungkin sepekan ini harga bahan pangan bisa turun sedikit lah, seperti apa? Ya, kalau cara paling cepat secara teori nggak ada, tapi secara politik operasi pasar besar-besaran. Itu aja. Jadi pemerintah, Mbak Ani, Presiden perintahkan Mbak Ani, aku nggak mau tahu, pokoknya kasih duit sekian, suruh Pak Arief dan teman-teman Bulog operasi pasar, aku maunya harga minyak goreng curah 14.000. Nek aku krungu ada lagi sampai 20.000 tak pecat kabeh. Nah, itu kalau mau cara cepet cuman itu doang ya. Tapi kita nggak pernah bisa berhasil menghadapi gelombang pasar. Harga di luar itu memang naik ya. Harga di luar memang naik gara-gara perang, gara-gara climate change ya di India. India itu produsen gula dan gandum yang sangat besar di dunia. Dia hentikan ya. Malaysia sekarang menghentikan ekspor ayam, Singapura udah kelabakan ya. Jadi memang dunia serang seperti ini. Sama seperti laut yang selalu bergelombang. Tugas kita, tugas negara itu menyiapkan kapal yang kuat. Ya. Ketika gelombang besar, langkah paling cepat ya, oke segera amankan. Itu tadi operasi pasar besar-besaran tadi, pakai dana yang cukup ya. Tapi kita nggak bisa hanya mengandalkan operasi pasar, karena nanti mungkin 2 bulan lagi akan terjadi lagi.
Nah, karena itu kita harus bangun ekosistem yang tadi saya sampaikan ya. Dan saya ingin menghimbau kepada Presiden ya, maupun siapa saja yang bertanggung jawab di bidang pangan ini. Dulu kita kesulitan menstabilkan harga pangan karena barang-barangnya diimpor. Ya. Tapi minyak goreng itu kita produsen terbesar dunia. Itu pun kita nggak berhasil menstabilkan. Karena apa? Ya karena tadi, ekosistem tadi. Nah, rinciannya mungkin nggak bisa kita bahas di TV ya, tapi bisa kita bahas lebih rinci. Pakar-pakarnya udah banyak, ahli-ahli pertanian, ahli-ahli perdagangan, ahli-ahli stok manajemen itu udah banyak ya. Tinggal kita punya political will, punya keinginan yang kuat. Oke, harga pangan harus kita buat stabil karena ini menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Dan saya sepakat sekali, mohon maaf Pak Ngadiran tadi belum sempat saya bahas. Koperasi tolong diberdayakan ya. Koperasi nggak mungkin menyelesaikan masalah, itu nggak mungkin lah, kemampuan koperasi terbatas, kemampuan dana, tapi kalau kita nggak berdayakan koperasi ya, itu agak sulit juga untuk menjangkau yang di bawah-bawah. RNI mungkin nggak bisa menjangkau semuanya di bawah ya. Nah, ini dengan memberdayakan koperasi paling nggak itu akan menyebarkan gainnya, akan menyebarkan pemerataan sehingga beberapa tujuan bisa tercapai. Tapi memang yang terakhir kesulitan kita ini itu tidak lepas daripada politik anggaran. Nah, politik anggaran kita itu memang sudah beberapa dekade ini kurang lagi berpihak kepada pertanian dan pangan. Baik. Nah, itu mungkin tugas para politisi ya, termasuk saya di partai saya ya, untuk mendorong kembali politik anggaran yang lebih berpihak kepada pertanian dan stabilisasi pangan. Terima kasih. Kalau terakhir Ibu Guna ini, apa harapan Ibu nih? Ini didengar oleh seluruh narasumber kita, mudah-mudahan. Kayaknya semua turun lah, harga-harga stabil lagi kayak yang waktu belum tahun baru tuh. Udah semenjak tahun baru aja tuh sekarang turun sebentar, udah sekarang malah tambah. Kalau harga nggak turun juga dalam waktu sepekan 2 pekan ini, apa yang terjadi Bapak keluarga Ibu? Nggak tahu juga. Oke, baik. Datang aja ke Pak Arif Bu, minta dibantu ngobrol. Pak Arif, ibarat ombak nih sedang tinggi-tingginya, jangan sampai Bu Guna dan ibu-ibu lainnya tenggelam ini Pak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah cara paling cepat? Tadi disampaikan Pak Derajat, itu memang penguatan stok ya. Jadi kalau kita mau intervensi mungkin seperti Bank Indonesia. Jadi mau intervensi harus punya stoknya. Sehingga saya habis ini mungkin akan duduk cari itu anggaran untuk penguatan stok. Kelihatan kok angkanya. Misalnya kebutuhan daging 1 tahun 700.000 ton, kemudian sebulan rata-rata 58.000 ton. Nggak sulit gitu ya. Kemudian sekarang udah jauh lebih baik karena ada senang ya, ada sistem. Arif, kalau cari anggaran nanti di Kementerian Keuangan kesulitan, ngomong saya cegoki nanti. Nggak, insya Allah sudah intens dengan Bu Sri Mulyani, beberapa dirjen, ini kita intens untuk bahas itu. Dan memang ini harus dilakukan. Kemudian tadi stok ini memang mau kita kasih cadangkan berapa. Kalau mau cadangkan 3 bulan ya berarti 180.000 ton daging. Hari ini teman kita Bulog untuk 1 tahun udah dapat 100.000 ton untuk siapkan. Kemudian Berdikari juga udah siapkan 20.000 ton. Artinya yang kemarin daging sapi harusnya disampaikan 200.000 nggak terjadi. Kenapa? Karena mobilisasi stok dari beberapa sentra produksi, kemudian stok frozen juga masuk dari India, dari Brazil. Jadi ini semua kombinasi. Nah, saya menghimbau seluruh stakeholders pangan yang ada, hari ini kita kolaborasi yuk gitu ya. Pak Mentan nanti produksi dengan teman-teman di Kementan, kita di Badan Pangan, kemudian BUMN, ada ID Food dengan anak perusahaannya dan Bulog siap serap. Kemudian meeting terakhir Pak Presiden juga menyampaikan produksi di 5 daerah. Yang pertama Sumatera Utara, kemudian Kaltara untuk backup nanti IKN, kemudian ada Sulawesi Tengah, kemudian Papua. Itu juga beliau sudah sampaikan. Dan lagi-lagi politik anggaran tolong disupport gitu. Kemudian harga ya, kembali lagi. Harga ini memang kita harus edukasi kepada masyarakat juga. Bahwa kalau biaya produksinya itu naik ya otomatis akan naik.
Hari ini kita nggak bisa bilang harga pupuk tidak naik. Jadi saprotan, saprodinya memang naik. Nah, sehingga apa yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai stakeholder pangan itu menjadi penting. Terima kasih. Ini mudah-mudahan kita harapan besar lah dari pemerintah bahkan juga dari berbagai macam stakeholder untuk membereskan masalah pangan supaya kebijakan pangan orientasi kepada konsumen, pedagang bahkan juga pertanian untuk menstabilkan harga pangan. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Arief, Pak Andi, Pak Ngadiran, juga Pak Derajat dan juga Ibu Guna. Saya Cica Nisa menutup Indonesia Business Forum malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.